Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitriawan. Saya berasal dari Kota Raha, Kabupaten Muna. Nama saya Muhammad Akbar. Asalnya dari SP1, sekarang jadi Kecamatan Toari. Nama saya Abdul Alim Basir. Saya dari Wotobi, Kabupaten Konawe. Ya, nama Ana Slamet Syahidin, asal dari Gunung Sari, Kecamatan Otubangga, Kabupaten Kolaka. Angkatan 2010 di Polinggona. Angkatannya yang jelas saya keluar itu tahun 2008. Saya selesai di Pondok Baitul Arqam tahun 2011. Alumni Pondok Pesantren Tercinta Baitul Arqam Polinggona di tahun 2008. Saat ini Ana di Kendari, ditugaskan, diamanahkan memimpin Pondok Pesantren Ubay bin Ka'ab, Pondok Tahfidz. Sekaligus aktivitas seharian sambil mengajar sebagai dosen di Ma'had Ali Mu'adz bin Jabal. Aktivitas sekarang alhamdulillah jadi kesantrian di SMA TQ Mu'adz bin Jabal dan Prokit, program kaderisasi Imam dan Dai strata S1. Aktivitasnya di Kendari sebagai ketua yayasan dari Ubay bin Ka'ab dan sehari-hari dosen di Ma'had Ali Mu'adz bin Jabal dan kegiatan-kegiatan dakwah lain di kota Kendari. Aktivitas saat ini, alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Saat ini Ana menjabat sebagai Ketua Pemberdayaan Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal Pusat di kota Kendari. Dan alhamdulillah Ana juga diberikan amanah untuk mengajar sebagai dosen di Ma'had Ali Mu'adz bin Jabal di kota Kendari. Kesan selama mondok di Baitul Arqam itu tentu banyak. Tapi yang paling luar biasa adalah Baitul Arqam itu tempat pertama Ana mengenal sunnah. Mengenal sunnah tentang kehidupan sesuai sunnah dan seterusnya itu di Baitul Arqam. Itu kesan yang sangat luar biasa. Kemudian di Baitul Arqam itu Masya Allah, Ana belajar tentang kedisiplinan, konsistensi waktu, dan tentu kesabaran. Subhanallah. Kesannya ya, kesan selama mondok di Baitul Arqam hal-hal yang tidak bisa dilupakan ya. Waktu kita cari kayu bakar, kemudian diesel jam 10 malam itu listrik harus mati, itu sesuatu yang sangat berkesan. Yang mungkin sekarang pondok-pondok jarang yang seperti itu. Kesan sangat banyak yang kita dapatkan di pondok pesantren ini, yang secara umum bahwa segala yang kami dapatkan di pondok, khususnya di Baitul Arqam ini, secara tak langsung, walaupun waktu mondok seakan-akan tabu, seakan-akan tidak ada maknanya, kenapa kita harus begini, kita harus begitu, tapi ternyata setelah keluar, setelah bergaul, setelah terjun di masyarakat, alhamdulillah semua yang kami dapatkan di pondok ini adalah sangat berguna untuk kegiatan kami, sangat berguna ketika terjun di masyarakat. Ya, alhamdulillah kesan dan pesan selama Ana mondok di Pondok Pesantren Baitul Arqam, ya, tidak ada tempat yang teristimewa kecuali Pondok Pesantren Baitul Arqam. Karena dari sinilah Ana mulai belajar agama, belajar mengenal sunnah, akidah yang sahih, kemudian juga belajar tentang adab dan akhlak dari guru-guru kami tercinta. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka dan meninggikan derajat mereka di jannahnya kelak. Ini adalah kesan yang kami rasakan di pondok tercinta ini. Pesan untuk santri, untuk adik-adik santri, kalian itu istimewa. Istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita belajar agama, itu Tuhan yang pilih. Jadi anak santri, adik-adik yang masuk ke pondok, itu bukan karena orang tuamu yang pilih, bukan pula antum yang minta. Tapi karena Allah memang pilih antum. Dan saat Allah pilih antum, itu adalah tanda Tuhan itu pengen kamu baik. Makanya dalam hadis ditegaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dia, maka akan dipahamkan dia atas urusan agamanya. Dan langkah pertama itu mondok. Jadi antum belajar, antum dipilih Tuhan karena Tuhan pengen antum baik. Maka manfaatkan
Jangan sampai keluar dari jalur yang telah Allah pilihkan. Tentu saja saya optimis bahwa santri sekarang ya itu bisa jadi jauh lebih sukses, jauh lebih berhasil dari segi keilmuan atau mungkin dia di Al-Quran dan lain sebagainya jauh lebih sukses. Kenapa? Karena sekarang sudah dimudahkan semuanya, baik dari media, dari semua fasilitas-fasilitas itu ada. Begitu juga mungkin dari segi makanan, tinggal mereka hanya satu yang mereka harus miliki, yaitu motivasi. Jadi kalau seandainya ada motivasi itu dengan semua media yang ada, dengan ditunjang dengan makanan-makanan yang lebih bergizi mungkin, insya Allah saya antusias 10 tahun, 20 tahun ke depan, anak-anak insya Allah kita akan dengarkan mereka sudah menempati posisi-posisi yang terbaik untuk umat ini. Kepada adik-adik santri bahwa giatlah di dalam belajar, giatlah di dalam menuntut ilmu, di dalam menghafal, di dalam murojaah, dan sebisa mungkin memanfaatkan waktu yang ada, sebisa mungkin memanage waktunya, sebisa mungkin memaksimalkan waktu yang ada di pondok sehingga tidak terbuang sia-sia, ya, sehingga hasil yang dicapai, tujuan, cita-cita ya bisa Allah mudahkan. Pesan untuk adik-adik kami tercinta di pondok pesantren ini, belajarlah sungguh-sungguh, maksimalkan waktu yang ada yang Allah berikan, dan niatkan bahwa keberadaan antum di tempat ini, belajar sungguh-sungguh, ya, tidak melanggar, adalah bagian daripada bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka ya niatkan untuk itu, insya Allah antum akan dimudahkan dan sukses dalam menuntut ilmu di pondok tercinta Baitul Arqam Polinggona. Pesan untuk pondok yang tercinta, tetaplah jadi Baitul Arqam dengan kedisiplinannya, dengan ketegasannya, pondok dengan corak warna yang sangat Masya Allah, dengan keindahan akhlak para guru-gurunya, keindahan pondok pesantrennya, kebersihannya, ya, jangan pernah berubah. Bahkan kami dari lubuk hati yang terdalam mengharapkan agar terus survive, meningkatkan kualitas, tetap konsistensi dengan apa-apa yang telah menjadi ciri khas pondok pesantren Polinggona. Dan buat para teman-teman sekalian, mesti diingat bahwa pondok ini, ya, apa yang kita lihat sekarang itu jauh lebih baik dari apa yang kita lihat dahulu. Tentu ini pertanda bahwa pondok ini terus berkembang, dan tentu saya harapkan buat teman-teman semua, mari kita masuk dari bagian sejarah pondok yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Pesan untuk pondok, ini saja saya merasa sudah lebih dari cukup. Ya, semoga mungkin ada debrakan-debrakan ya ke depan yang lebih dibutuhkan lagi oleh santri, dan semoga pondok ini tetap bisa istiqomah. Harapan kami untuk pondok kami yang tercinta ini adalah semoga Allah SWT memberikan keberkahan sehingga siswa-siswa ya di dalam pondok tercinta ini bisa belajar dengan maksimal dan berkembang dengan baik, sehingga ke depan pondok kita ini tidak hanya lingkup kabupaten atau provinsi, namun se-Indonesia bisa masuk ke pondok kita ini, atau bahkan ke depannya insya Allah pondok kita ini bisa mendunia tentunya. Pesan cinta untuk guru-guru kami tercinta dan wabil khusus untuk pondok pesantren Baitul Arqam Polinggona, teruslah berjuang, bersabar menghadapi para penuntut ilmu dari berbagai daerah. Insya Allah ini semua adalah merupakan bagian daripada jariyah yang biidznillah ta'ala kelak akan menjadi wasilah karena sebab diangkatnya derajat guru-guru kami tercinta di tempat yang mulia ini. Kenapa harus mondok di Baitul Arqam? Karena sekali lagi pondok Baitul Arqam itu istimewa. Secara geografis tempatnya sangat pas, jauh dari hiruk pikuk perkotaan, sehingga kita bisa tenang belajar. Yang kedua, mondok di Baitul Arqam itu kita belajar tentang kedisiplinan, belajar tentang tanggung jawab, belajar bagaimana menjadi seorang santri sesungguhnya. Kemudian belajar di Baitul Arqam itu nikmat karena semua hal bisa kita dapat di dalam. Jadi
beban belajarnya ada, happy-happynya ada. Jadi senang susahnya dapat. Dan senang dan susah ini kita butuhkan untuk menguatkan jiwa-jiwa kita dalam menghadapi kehidupan. Sebagaimana pelangi tak akan bisa ada kecuali ada hujan dan panas. Hujan dan panas itu ada di Baitul Arqam. Maka insya Allah itu yang akan menjadi alasan terbesar kenapa kita harus di Baitul Arqam. Barakallahu fikum. Kenapa harus mendok di Baitul Arqam? Karena Baitul Arqam itu kan bisa dikatakan desa yang sangat jauh dari kota, sehingga anak-anak bisa betul-betul fokus untuk belajar. Itu mungkin yang mungkin berbeda dengan anak-anak yang mondok di kota. Kenapa harus mondok di Baitul Arqam? Karena tentunya pondok ini adalah pondok yang sangat bagus, ya. Fasilitas-fasilitas yang ada adalah lengkap, ya, fasilitas olahraga, fasilitas ibadah dan lainnya sangat lengkap di pondok ini. Dan begitu pula tim-tim pengajar, asatidzah adalah mereka yang betul-betul kompeten di dalam bidangnya, sehingga bisa memberikan yang maksimal kepada siswa, siswi atau santri dan santriwati yang ada di pondok ini. Kenapa harus mondok di Pondok Pesantren Baitul Arqam Polinggona? Karena ini adalah salah satu pondok pesantren terbaik di Sulawesi Tenggara yang saya dapatkan, yang saya ketahui, dan yang telah saya merasakan, ya, indahnya, nikmatnya belajar di tempat yang mulia ini. Kemudian yang kedua, bahwa alumni Pondok Pesantren Baitul Arqam saat ini, Masya Allah, kita bisa melihat banyak melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Rata-rata alumni Pondok Pesantren Baitul Arqam, ya, mereka memiliki pondok pesantren yang lain di tempat yang lain. Ada yang menjadi ketua yayasan, ada yang menjadi ketua atau pimpinan pondok pesantren, memiliki pondok tahfidz, memiliki sekolah, ya, dan juga tentunya masih banyak lagi alumni yang memiliki usaha-usaha yang sukses, ya, di dalam bidang usaha dan ekonomi kaum muslimin. Sehingga, ya, ketika kita ingin memondokkan anak-anak kita, ya, jangan memilih pondok yang lain. Pondok Pesantren Baitul Arqam adalah pilihan terbaik untuk anak-anak kita. Barakallahu fiik.